Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik, para pencinta matematika dan para penggemar matematika? Oke, kenalin ya. Di sini nama kakak adalah Muhammad Hanif Al-Ghifari. Nah, kakak ini mahasiswa di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kakak ini semester 4 dan kakak mengambil jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan hari ini kakak akan menjelaskan yaitu barisan dan deret. Nah, bagaimana itu barisan dan deret? Apa saja harus dibahas dan pembuktiannya apa saja? Oke, langsung saja ya. Kakak langsung kita ambil materinya. Oke, cekidot. Oke, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan yaitu materi tentang barisan dan deret. Nah, barisan dan deret itu biasanya terbagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika, kemudian geometri. Nah, geometri ya. Nah, aritmatika itu biasanya misalkan penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Nah, kemudian geometri itu biasanya di perkalian, dan mencari luas dan sebagainya. Nah, nanti kakak akan menjelaskan bagian geometri juga. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan yaitu aritmatika. Nah, apa sih aritmatika? Nah, pertama kita tuliskan yaitu adalah pertama U1, kemudian U2, kemudian U3, kemudian U4 dan seterusnya ya. Nah, misalkan kakak di sini ambil nilai U1-nya 3. U1-nya 3, kemudian U2-nya 5, kemudian U3-nya 7, kemudian U4-nya 9 dan seterusnya ya. Nah, di sini perubahannya berapa nih? Biasanya perubahannya di sini dilihat berarti 3 ke 5 berapa? Berarti plus 2. Kemudian 5 ke 7 berapa? Plus 2 juga. Nah, kemudian 7 ke 9 berapa? Plus 2 juga. Nah, Kak, bagaimana bilangannya? Ada yang negatif tidak? Tentu ada, bisa juga. Nah, misalkan di sini 100. Nah, terus ke 98. Kemudian ke 96. Kemudian ke 94. Nah, di sini perubahannya juga berapa? Sama, di sini juga perubahannya dikurangi 2 juga. Jadi 100 dikurangi 2 sama dengan 98. Nah, 98 ke 96 berapa? Sama juga, dikurangi 2 juga. Nah, 96 ke 94 sama juga, dikurangi 2. Nah, biasanya di aritmatika itu nilainya konsisten ya, adik-adik ya, ingat ya, nilainya konsisten. Jadi U1 sama dengan 3, kemudian U2 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 2. Kemudian U3 sama dengan 3 ditambah 2 dikali maaf. Berarti U2 ditambah 3 plus 2, kemudian U3 ditambah 3 plus 2 dikali 2, kemudian U4 3 ditambah 2 dikali 3. Jadi di sini yaitu adalah UN sama dengan A plus B kurangi N kurangi 1. Nah, jadi kita lihat UN-nya berapa nih? UN-nya berarti 4, A-nya berapa? Suku ke satunya adalah 3 dikali berapa perubahannya? B itu adalah plus 2. Nah, 2 berapa kali? 3 kali. Jadi 2 dikali 3. Jadi U4-nya berapa? N ya. N, jadi N kurangi 1 jadi sama dengan 3. Kemudian misalkan sama juga, misalkan suku ke 100 juga sama ya adik-adik. Suku ke 100 juga sama. Jadi U100 sama dengan suku pertamanya berapa, kemudian perubahannya berapa setiap nilainya. Kemudian jadi yang tadi U100 berarti 100 dikurangi 1 jadi 99. Jadi seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan yaitu tentang jumlah suku KN ya. Nah, pertama yaitu kakak tuliskan yaitu tentang jumlah N suku pertama deret aritmatika.
aritmatika. Nah, di sini biasanya kalau udah mencapai jumlah itu kita membicarakan tentang deret ya. Nah, langsung saja misalkan kakak tuliskan yaitu 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. Nah, di sini kita ketahui yaitu yang satu itu berapa? Suku ke berapa? Suku ke 1. Kemudian 3 itu suku ke 2. Kemudian 5 itu suku ke 3 dan 7 suku ke 4 dan 9 adalah suku ke 5. Nah, dulu itu ada kisah yaitu yang anak SD mengerjakan soal tentang mencari jumlah suku ke N. Nah, sang guru memberikan soal ke anak SD dengan mencari jumlah hingga 100. Nah, agar si guru itu bisa mengerjakan sesuatu yang lain biar si murid itu sibuk dengan mengerjakan soal tersebut. Jadi guru tersebut itu bisa mengerjakan sesuatu hal yang lain, contohnya kemana gitu kan ya. Nah, ada satu anak SD yang itu bernama Gaus. Nah, dia itu mengerjakan soal ini tuh sangat mudah itu dengan cepat gitu. Gimana sih caranya? Nah, kita langsung saja. Kita ambil S5. S5 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Nah, kemudian kita balikkan ya. S5 ya, jadi 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1, kita jumlahkan hasilnya yaitu 2 S5 sama dengan 1 tambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, kemudian yaitu adalah 2 S5 sama dengan 10 kali 5, kita pindah ruaskan S5 yaitu 10 kali 5 dibagi 2 hasilnya 25. Nah, di sini tadi anak SD yang bernama Gaus juga mengerjakan seperti ini. Nah, kita balikkan saja ya yang tadi kita tuliskan S5 yang pertama itu 13 plus 5 plus 7 plus 9, kita balikkan juga dan akhirnya dijumlahkan hasilnya sama. Nah, kemudian kita cari S5-nya dengan diruaskan yaitu 2. 10 kali 5 dibagi 2 hasilnya 25. Nah, begitu juga si anak SD yang bernama Gaus juga mengerjakan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ada juga dengan cara lain, yaitu yang pertama adalah kita tuliskan U1 plus U2 plus U3 plus terusnya UN sama dengan SN ya. Kemudian kita tuliskan juga UN plus UN kurangi 1 plus titik-titik plus 2 U2 plus U1 sama dengan SN ya. Nah, kita lihat di sini UN kurangi 1 sama hasilnya sama nggak? Sama, karena U1 adalah maksudnya UN adalah U1 gitu. Jadi U2 dikurangi 1 sama dengan U1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tuliskan yaitu di sini U1 ditambah UN dikali N sama dengan 2 SN. Nah, kita lihat di sini bahwa kita langsung saja kita rubah yaitu SN sama dengan U1 ditambah UN per 2 kurung jangan lupa kali N. Nah, di sini juga bisa kita simpulkan bahwa rumus mencari jumlah juga bisa menggunakan seperti ini. Atau ada juga mengerjakan cara lain. Yang pertama kita SN sama dengan kita rombak lagi ya, hasil yang ini dirombak lagi menjadi 1/2 dikali U1 ditambah U1 ditambah U1 ditambah B kurangi N kurangi 1 kurung kali N ya. Kemudian nah, kita lagi bisa diuraikan lagi yaitu 1/2 dikali 2U1 tutup jangan lupa plus B N kurangi 1
kali N. Jadi kita rombak lagi, yaitu menjadi Sn sama dengan U1 plus B per 2 kurangi N kurangi 1. Nah, kali N. Nah, jadi mencari jumlah suku juga bisa menggunakan seperti ini adik-adik ya. Ini pembuktian untuk mencari rumus jumlah dan suku. Oke. Semoga adik-adik paham ya semuanya. Sekian dan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.